Yeah. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and packs. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise, now I'm not the one confused, call the shots and they produce, I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse, I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a piece now, y'all can rest in peace now, you're dead to me so peace out, remember you're discreet out, get ready for defeat now, I'm gon' make you bleed out. Listen on repeat now and weed out all the weak now. Get up and make a change, don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your grave, cause your life is yours to save. Ain't nobody gonna change, everybody stays the same. So be different, make a name, like huh? A soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I march until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, till it's over. It's ridiculous, I'm spitting this meticulous and limitless, while others out there spitting shit got hits up on the charts and shit. I see why other artists quit, cause people don't reward good shit. They love to hate but hate to live. Society, you swing and miss, and honestly I get it. Promise me you won't regret it, wasting energy, forget it. Don't look back, go on and get it. Bite the bullet just a bit, bite your tongue and don't say shit. Make your actions hard to miss, be a legend not a myth. Yeah. It's obnoxious that I'm conscious, rapping honest as promise. Try to harness, as an artist stay modest. It's a long quest, I will not quit till 10,000 people going off when I drop this. I gotta make it now, swear to God I'm breaking out, swear to God I'll take a bow, stand the stage with the crowd, cause I got it figured out. I'm just honest and I'm loud, saying modest but I'm proud, no I never had a doubt. Just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I march until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I march until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I march until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I march until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I march until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I march until it's over. Cause I don't give a fuck what you say, yeah I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet Cause next I don't to me. give a fuck what you say, yeah I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah I'ma do it my way. Yeah I'ma do it my way.
Halo lo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya Semen Arif dari Forum News Network bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky sedang heboh banget ini di media sosial. Ada sekelompok orang yang menamakan diri sebagai Dewan Pimpinan Pusat Komite Donor Darah Indonesia. Ini mengumpulkan para ketua umum Palang Merah se-Indonesia di Jakarta. Ini jadi ada semacam penggalangan lah untuk memilih politisi Golkar Agung Laksono sebagai ketua PMI menggantikan Yusuf Kala. Yang mengejutkan ini Komite Donor Darah Indonesia ini kok kita nggak pernah dengar namanya ya gitu ya. Padahal ini kan kelihatannya para pimpinan daerah atau pengurus daerah dari PMI itu menginginkan Pak Yusuf Kala terus melanjutkan kepemimpinannya. Ya itu cuma berita kecil yang beredar di sosial media memang apa TikTok apa yang saya juga ikut baca itu. Tetapi impactnya adalah sangat besar karena PMI ini Palang Merah Indonesia ini adalah organisasi kemanusiaan dan dia terkait dengan organisasi kemanusiaan dunia juga tuh. Jadi darah, saya juga penyumbang darah. Darah yang saya sumbang itu dimaksudkan untuk memungkinkan saya pada akhirnya juga ketika sakit dapat sumbangan darah. Kan begitu prinsipnya. Jadi kalau ada seorang politisi berupaya untuk mengambil alih kepemimpinan di PMI dengan cara-cara politis, yaitu melalui lembaga survei misalnya, atau amplop yang akan diatur dalam Munas, itu artinya kemanusiaan yang adil dan beradab itu tergeraikan dalam politik amplop. Nah, jabatan ketua PMI itu bukan jabatan politis. Itu yang namanya rezeki ya, itu tuh. Jabatan juga ada rezeki, sudah disiapkan buat seseorang, apalagi soal-soal kemanusiaan. Jadi kontroversi akan muncul nanti kalau seorang tokoh politisi itu diisukan atau direncanakan atau dirancang untuk menjadi ketua PMI. Buat apa? Ketua PMI itu supaya diberi pada seseorang yang sudah selesai dengan tugas-tugas keduniaan itu, sudah berhasil sebagai sebut aja seorang tokoh yang kemudian mengabdikan hidupnya pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Kan itu prinsipnya tuh. Jadi ethics di dalam PMI itu adalah the highest of all ethics, itu ethics yang tertinggi di antara ethics yang lain. Karena ini adalah soal persaudaraan antar pembuluh darah, itu maksudnya persaudaraan antar manusia yang harus saling membantu. Nah, kemungkinan orang mengincar PMI karena PMI itu dianggap sebagai semacam stepping stone untuk menuju pada jabatan yang lebih tinggi lagi kan. Padahal itu adalah jabatan terakhir dari setiap orang yang ingin menyelesaikan sejarah hidupnya pada hal-hal yang bersifat kemanusiaan. Itu sebetulnya filosofinya tuh. Nah karena itu kalau segala akal-akalan untuk membegal, saling begal untuk posisi PMI itu artinya dia tidak paham bahwa tugas kemanusiaan itu harus dimuliakan dan dilepaskan dari segala macam reng-rengan politik. Itu point of view yang bisa kita ucapkan hari ini setelah ada sedikit heboh di sosial media tentang upaya untuk meloloskan seorang tokoh di dalam Munas yang akan datang, yang kemudian diatur sedemikian rupa supaya tokoh yang bersangkutan lah yang harus jadi. Tentu di belakang perencanaan itu adalah uang yang banyak. Palang Merah ini kan sebuah organisasi kemanusiaan dan jaringannya seluruh dunia. Dan sebagai organisasi kemanusiaan harusnya tidak boleh ditarik-tarik ke wilayah politik. Dan biasanya yang jadi pengurus itu juga semacam voluntary aja, ke sukarelaan ini. Tapi kalau kemudian ada mobilisasi seperti ini, kemudian disediakan uang transport, akomodasi, bahkan uang saku, ini jadi kayak praktek yang terjadi di partai politik kita. Ya, sejak anak-anak kita diajarkan untuk memahami kemanusiaan, dan PMI itu kan diajarkan juga di sekolah-sekolah menjadi murid yang pakai seragam Palang Merah itu. Dan kita ingat bahwa justru didirikannya Palang Merah Internasional ini, Red Cross ini, karena keterpengerahan Henry Dunant, seorang Swiss atau Genève, yang melihat betapa perang di Eropa itu membuat dia bahkan dia sebagai seorang pengusaha besar itu memutuskan untuk terjun merawat mereka yang akibat korban perang itu kan. Jadi sebagai pebisnis, Henry Dunant justru mengalihkan
interest dia untuk mengurus mereka yang sakit karena perang antar agama, perang antara negara-negara. Itu kira-kira tahun 1800-an di Eropa itu kan terjadi perang yang kadang-kadang perang saudara. Jadi bagi Henry Dunant itu prinsipnya adalah saya tanggalkan seluruh kemewahan saya untuk pergi menolong tuh. Dan dari situ kemudian timbul ide untuk membuat berbagai macam organisasi Palang Merah sekarang tuh, dari bulan sabit merah atau palang merah itu. Jadi semua menghidupkan ide untuk merawat manusia, merawat mereka yang korban perang dan karena permusuhan tidak ada yang mau saling menolong. Lalu timbul sebuah organisasi independen di dunia hanya atas dasar prinsip humanity itu. Jadi dari awal mereka yang bergerak di Palang Merah Internasional atau Bulan Sabit Merah Internasional atau akan PMI Indonesia itu datang dari tradisi untuk menolong dan volunteer. Kan sifat voluntarisme inilah yang membuat Palang Merah itu hidup dari donasi dan mungkin udah puluhan juta orang yang jadi volunteer di Palang Merah Internasional tuh. Di Indonesia juga begitu tuh. Jadi kalau Palang Merah kemudian PMI di Indonesia itu kemudian dijadikan semacam arena perebutan pengaruh politik, itu artinya nggak ada yang paham fungsi dari Palang Merah itu kan. Jadi Munas itu hanya untuk memilih seseorang yang hendak memuliakan organisasi ini sebagai organisasi non-profit, organisasi independen. Kalau di dalamnya mulai beredar tokoh-tokoh politik, itu artinya dia akan dipolitisir tuh. Dan tentu kita mesti baca juga apa yang ada di belakang politisasi Palang Merah ini. Kita mungkin menduga-duga, tapi yang pasti bahwa apapun dugaan kita, PMI itu harus jadi tempat kita berkorban untuk menolong sesama manusia, bukan tempat kita cari akar untuk menghidupkan kepentingan politik. Saya kira itu poin utamanya. Kita jadi bertanya-tanya nih Bung Rocky, apakah ini jadi semacam perebutan kekuasaan gitu dari tangan Pak Yusuf Kalla yang selama ini terutama pada pemerintahan Jokowi itu sangat kritis, dan ketokohannya itu tetap sangat diakui, diperhitungkan, banyak didatangi para tokoh-tokoh lain, kendati tidak lagi di kekuasaan, tidak lagi di pemerintahan. Ya tentu orang bisa menduga bahwa di belakang upaya untuk pengambil alihan atau penguasaan Munas itu untuk kepentingan satu orang, itu artinya ada orang lain yang tidak diinginkan di situ kan. Siapa yang tidak diinginkan? Ya tentunya yang sekarang berkuasa, itu bukan yang berkuasa, yang memimpin Palang Merah, yaitu Pak Yusuf Kalla. Kan kita tahu Pak Yusuf Kalla memimpin Palang Merah dan dapat banyak reputasi. Yusuf Kalla tentu nggak akan cari uang di situ, dan nggak mungkin, dia udah sangat kaya dan berpengaruh. Jadi pengaruh Yusuf Kalla itu justru yang dijadikan alasan kenapa Palang Merah Indonesia ini harus diambil alih, karena takut Yusuf Kalla mungkin terlalu besar pengaruhnya tuh. Padahal memang itu dimungkinkan, supaya kita ingat bahwa Pak Yusuf Kalla itu dikenal sebagai seorang negosiator perdamaian kan, di Aceh, di macam-macam itu. Seringkali dianggap Yusuf Kalla ada maka damai segera terjadi. Jadi Yusuf Kalla punya reputasi untuk menghidupkan percakapan perdamaian tuh. Nah kalau sekarang mulai terasa bahwa mungkin kalau kita lihat karakter politik Yusuf Kalla selama 10 tahun ini, dia memberi kritik kepada Presiden Jokowi terus menerus tuh. Jadi Yusuf Kalla jadi semacam tempat orang berkeluh kesah tentang kemanusiaan yang jadi kurang beradab setelah Presiden Jokowi atau selama Presiden Jokowi itu, tentang ya ditinggalkannya prinsip-prinsip kemanusiaan itu dalam banyak aspek. Lalu mungkin Pak JK itu merasa harus mengucapkan itu. Jadi kritik JK terhadap kebijakan Pak Jokowi itu bukan kritik pribadi, tapi kritik terhadap kebijakan yang kurang peduli pada keadilan sosial misalnya itu. Jadi saya kira mulai terjadi persaingan juga. Mungkin Pak Jokowi merasa gerah dengan kritik-kritik, lalu mulai dicari cara supaya Yusuf Kalla itu diganti, karena kedudukan PMI itu masih berlangsung lama dan kemungkinan kritik Yusuf Kalla masih akan timbul. Ini cara berpikir saya, bukan cara berpikir umum. Saya menduga itu dengan kuat, tentu dengan pengetahuan saya tentang latar belakang perselisihan antara Pak Jokowi dengan Pak Yusuf Kalla. Jadi apapun ini adalah analisis saya. Jadi sekali lagi kita mau lihat bahwa di belakang upaya untuk pelengseran Yusuf Kalla itu pasti ada desain politik. Dan yang paling mungkin untuk diterangkan yaitu persaingan antara Pak Yusuf Kalla yang pernah jadi wakil Presiden Jokowi dengan
mantan Presiden Jokowi yang tetap ingin punya grip di dalam organisasi-organisasi yang bermutu. PMI itu kan organisasi yang bermutu. Siapa yang jadi ketua PMI itu pasti punya pengaruh pada peradaban politik Indonesia. Bukan pada partai politik ya, pada peradaban politik Indonesia. Karena PMI memberi sinyal supaya politik itu jangan dikuasai oleh mereka yang angkuh, yang serakah, mereka yang oportunis. Kan nilai PMI itu adalah kesetaraan, kemanusiaan, asuh berdasarkan rasa misri sesama manusia. Itu dasarnya. Jadi nilai-nilai dalam PMI, dalam Palang Merah Indonesia itu adalah nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi mereka yang hendak mengambil alih PMI harusnya ada dalam nilai-nilai itu. Tapi kalau proses untuk mengambil alih juga dimulai dengan semacam kepentingan politik, maka tidak mungkin PMI itu di manage lagi dengan nilai-nilai yang pernah diucapkan oleh Henry Dunant kira-kira 150 tahun yang lalu tuh. Jadi sekali lagi itu yang kita lihat sebagai latar. Jadi ini banyak yang curiga nih, Bung Rocky, semacam kudeta atau pengambil alihan PMI dari tangan Yusuf Kala ya. Karena pengurus daerah itu masih menginginkan kembali Pak Yusuf Kala. Jadi kita tunggu nih, kalau tiba-tiba mereka balik badan gitu ya, semua terus rame-rame tidak lagi mendukung Pak Yusuf Kala, ya berarti ada operasi politik dan operasi politiknya itu berhasil. Ini sayang banget ya, seperti PMI kok dibuat tarik-tarik ke masalah politik begini. Ya tentu para pendukung Jokowi akan menganggap bahwa Jokowi lagi yang tertuduh. Bukan, ini bukan tuduhan, ini analisis. Karena ada hal yang unik, yang bukan unik, yang harus kita usili. Kita harus usil terhadap upaya untuk mengambil alih Palang Merah Indonesia itu. Kan surat yang beredar itu jelas-jelas mengarah pada Pak Agung Laksono yang adalah tokoh Golkar. Jadi apa yang bisa diterangkan dari situ kalau bukan aspek politiknya? Kan kita menganalisis keadaan ini berdasarkan past event, berdasarkan peristiwa-peristiwa yang telah lalu tuh. Dan sangat mungkin Pak Agung Laksono juga hasil dari semacam keputusan bersama untuk menjadikan beliau sebagai ketua PMI. Jadi saya nggak ada urusan dengan siapa yang jadi ketua PMI itu, tapi saya hanya mau menganalisis bahwa semua lembaga yang elitis, yang sifatnya bagus atau sudah hidup sebagai satu organ yang diakui dan dihargai, itu akan diambil alih oleh mereka yang masih punya ambisi untuk mengendalikan lembaga-lembaga ini kan. Jadi bayangkan misalnya ini PMI ini itu ratusan liter darah manusia Indonesia disumbangkan di situ untuk membantu ribuan manusia Indonesia juga yang ada di dalam kesulitan memperoleh darah kan. Jadi sebaiknya ini betul-betul dijadikan saja sebagai organisasi yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan politik. Nah kalau Munas itu berdasarkan surat yang beredar sudah mengarah pada seseorang, itu penanda bahwa ada kegiatan politik di belakang itu. Dan setiap kegiatan politik pasti ada kegiatan amplop, kan itu masalahnya. Jadi saya bersama FNN hanya ingin mengingatkan pada publik bahwa lembaga sebagai PMI ini jangan sekali-kali dipolitisir tuh. Itu intinya tuh. Tentu orang akan menganggap bahwa Yusuf Kala juga kan orang politik Golkar, iya, tetapi kedudukan Yusuf Kala di situ adalah primus inter pares. Dia udah selesai dengan masalah segala macam, sudah selesai jadi 2 kali wakil presiden, maka dia menduduki jabatan itu dalam upaya untuk mengatakan bahwa nobility dia itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu yang dibuktikan bahwa PMI bagus-bagus saja itu. Jadi saya tetap penyumbang darah PMI. Jadi kalau mau dikatakan siapa peserta Munas, ya mestinya setiap penyumbang darah ke PMI itu. Idealnya begitu. Tapi kita nggak mungkin mengandalkan sumbangan darah kita dan dikonversi menjadi surat suara nanti di Munas. Jadi sebetulnya ya kita pastikan bahwa kita ingin Munas itu didasarkan pada prinsip pertama, yaitu kesetaraan manusia. Prinsip kedua adalah penghargaan terhadap mereka yang memiliki intensi kuat untuk memuliakan manusia. Dan yang ketiga tentu prinsip supaya terhalang dari kepentingan permainan politik, apalagi kalau itu masih menyangkut beberapa tokoh yang mengincar lembaga yang mulia itu. Ya, salam akal sehat. Salam akal sehat. Mari menyumbang pada PMI, menyumbang darah.